Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan Mapel Ekonomi. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Nah, untuk mempelajari materi tentang kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang, sekarang perhatikan dulu gambar yang ada di dalam tayangan. Nah, kita lihat ada produk atau komoditas cabai dan kemudian ada BBM atau di sini ada tertulis premium. Nah, kedua jenis komoditas ini adalah yang sering kita gunakan, sering kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kamu memperhatikan gambar tersebut, maka silakan kamu jawab dulu pertanyaan dari Ibu tentang gambar tersebut. Yang pertama adalah, apakah kamu pernah mengkonsumsi barang tersebut? Bagaimana jika barang-barang tersebut menjadi langka? Apakah penyebab terjadinya kelangkaan barang tersebut? Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, untuk memahami materi tentang kelangkaan, alangkah baiknya kita tahu apa sebenarnya arti kelangkaan tersebut. Kelangkaan adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Di sini kata kunci ada dua, sumber daya ekonomi atau yang sering kita sebut dengan barang dan jasa, dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Artinya apa? Bahwa kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Maksudnya, yaitu jika satu kebutuhan manusia sudah terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan yang lain. Dan ini sering sekali kita alami. Apa yang kita alami? Jika kita sudah bisa memenuhi satu kebutuhan kita, pasti akan banyak lagi timbul kebutuhan kita yang lain. Dan kebutuhan kita itu hanya bisa terpenuhi oleh dua, yaitu barang dan jasa. Nah, sekarang kita lihat di sini ada begitu banyak sekali kebutuhan yang kita kalau bisa kita penuhi. Kita ambil contoh saja dari kebutuhan yang kita inginkan adalah dari baju. Dari jenis baju saja, kita pasti sudah memikirkan apa ya baju yang ingin saya pakai, apa ya mereknya, warna apa ya, itu baru hanya satu pakaian atau baju. Sementara kebutuhan kita yang lain itu jumlahnya banyak sekali. Bagaimana agar kebutuhan bisa terpenuhi? Nah, jika kita sudah mengetahui apa saja barang yang kita butuhkan, maka kita harus membuat skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Untuk membuat skala prioritas, kita harus bisa menentukan apa kebutuhan kita yang paling penting. Dan selanjutnya, untuk slide berikutnya, kita harus bisa menentukan mana kebutuhan kita yang paling penting, mana yang bisa memberikan manfaat, dan bagaimana kita bisa mendapatkan barang tersebut, yaitu kita harus memikirkan biaya. Antara pilihan dan biaya ini, kita harus memikirkan apa manfaat dari bahan tersebut dan biaya yang kita keluarkan apakah sebanding dengan manfaat yang akan kita peroleh. Dari kebutuhan yang begitu banyak kita inginkan, setelah kita memenuhi atau setelah kita menentukan pilihan mana barang yang benar-benar kita butuhkan, yaitu berdasarkan skala prioritas, maka kita pasti akan timbul yang namanya biaya peluang. Apa ya biaya peluang itu? Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Artinya, jika kita menginginkan atau jika kita ingin memenuhi kebutuhan kita yang begitu banyak, maka akan ada kebutuhan lain yang harus kita korbankan. Artinya, tidak semua kebutuhan kita itu bisa kita penuhi. Kenapa? Kita harus juga memikirkan biaya.
Nah, setelah kita membuat skala prioritas, pasti ada kebutuhan yang tidak kita benar-benar kita penuhi. Jadi yang tidak kita penuhi itulah yang disebut dengan biaya peluang. Di sini ditampilkan contoh, misalnya Hani ingin membeli baju seharga 90.000, sepatu seharga 100.000, dan tas seharga 85.000. Nah, dari tiga pilihan ini, maka Hani lebih memilih tas seharga 85.000 karena Hani berpendapat bahwa saat ini dia benar-benar membutuhkan tas daripada yang lain. Jika Hani memilih tas yang harganya 85.000, maka akan ada kebutuhan yang harus dia kesampingkan dulu pemenuhannya atau ditinggalkan dulu. Kenapa? Lebih membutuhkan tas. Nah, ada dua yang tidak dipilih, yaitu baju seharga 90.000 dan sepatu seharga 100.000. Dari dua pilihan ini, kita lihat mana yang nilainya lebih tinggi. Apakah baju yang seharga 90.000 ataukah sepatu yang harga 100.000. Ternyata dari dua pilihan ini yang lebih besar biayanya atau harganya adalah sepatu. Maka biaya peluang Hani karena membeli tas adalah sebesar 100.000, yaitu harga dari sepatu. Nah, bagaimana jika Hani memilih sepatu yang harganya 100.000, maka akan kita lihat mana pilihan yang tidak dipilih oleh Hani, baju dan tas. Kemudian kita lihat mana yang nilainya lebih tinggi, apakah baju atau tas. Nah, jadi untuk menentukan biaya peluang, kita harus melihat mana nilainya yang lebih tinggi yang tidak dipilih. Nah, itu cara menentukan biaya peluang. Inilah materi kita, yaitu tentang kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.